Episode ke-53, Perselingkuhan. Alexander sedikit terkejut ketika melihat siapa yang datang ke arahnya. Wanita cantik dengan gaun marunnya yang terlihat begitu menawan. Wanita membuat jantung Alexander bisa berdetak lebih kencang di saat melihat wanita itu. Felicia, nama yang terkadang masih dia ingat dalam mimpinya. Tetapi sayangnya wanita itu sudah menjadi milik sahabatnya sendiri. Dan Alexander tahu dia tidak akan bisa menyinggung Morgan Alvarez. Alexander mengakui bahwa dia harus mundur teratur dari Morgan. Tentu saja hal itu juga membuat hubungan antara dirinya dan Morgan menjadi sedikit renggang. Sungguh, tidak pernah Alexander pungkiri bahwa sebenarnya ia masih mencintai Felicia. Wanita yang pertama kali dilihatnya saat di bar, meskipun waktu itu Felicia berdandan ala laki-laki dan sangat jelek. Tetapi Alex sudah terpesona dengan kebaikan dan ketulusan hatinya. Andai saja dia lebih cepat bertemu dengan Felicia sebelum Morgan, sudah bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi pria yang sangat bahagia di dunia. Alexander langsung mematung kalau Felicia sudah berdiri di depannya. "Tuan Alex, selamat malam," tanya Felicia tersenyum penuh arti. "Nona Felicia, ternyata Anda datang ke sini juga," ucap Alexander tersenyum canggung. "Bukankah sejak tadi dia sudah melihatku? Kenapa dia masih bertanya aku ada di sini?" batin Felicia. "Saya datang bersama dengan Morgan." Siapa wanita bersama Anda? Apakah saudara atau sahabat?" tanya Felicia menatap wanita yang sedang bergelayut manja di lengan Alexander. "Oh, kenalkan, dia Mary, sekretarisku. Mary, ini Nona Felicia," ucap Alexander sambil mengenalkan. Felicia mengulurkan tangannya pada wanita bernama Mary. "Felicia," ucap Felicia yang disambut dengan sinis oleh wanita itu. "Mary," jawab wanita itu sedikit lantang, seakan mengatakan bahwa dia lebih tinggi dari Felicia. Tatapannya menelisik dari atas sampai bawah. Felicia sampai merasa risih ditatap seperti itu oleh wanita di hadapannya ini. Bagaimana kabar Veronica? Bukankah kalian masih memiliki hubungan, kan? Jangan sampai ada skandal perselingkuhan di sini, Tuan Alexander," tanya Felicia melirik Mary. Membuat wanita itu mengeratkan pegangannya pada lengan Alexander. "Dasar pelakor, meskipun aku tidak menyukai Veronica, tetapi dia adalah saudariku. Aku tidak suka ada seorang wanita yang dipermainkan oleh pasangannya. Dan aku akan membuktikan pada Veronica bahwa dia juga bisa dipermainkan oleh pria. Lihat saja Veronica, setelah ini kamu pasti akan merasakan karmanya." Alexander langsung menepis tangan Mary di lengannya. "Aku dan Veronica baik-baik saja. Seharusnya aku lebih mengenalmu terlebih dahulu, Nona Felicia. Aku tidak tahu kalau Veronica memiliki adik sepertimu. Sungguh, aku begitu mengagumimu sejak awal," ucap Alexander sama sekali tidak merasa bersalah. "Oh, terima kasih karena telah mengagumi istriku, Alex. Dia memang mengagumkan," ucap Morgan baru saja datang, memeluk pinggang Felicia dengan posesif. Alexander yang melihat itu hanya bisa mengepalkan kedatangannya. Dan hal itu tidak luput dari pandangan Mary, sang sekretaris. "Baiklah, ayo kita ke sana sayang," ucap Morgan menarik istrinya untuk menjauh dari Alexander. "Saya permisi dulu Tuan Alex, biar bagaimanapun sebentar lagi kita akan menjadi saudara, benar bukan?" ucap Felicia kemudian pergi bersama Morgan. Mary menghentakkan kakinya setelah Felicia dan Morgan pergi. "Kenapa kamu hanya mengatakan bahwa aku sekretarismu? Mana janjimu yang akan bertanggung jawab, Alex? Ingat, kamu harus memutuskan pertunanganmu dengan Veronica. Jangan sampai perutku semakin membuncit dan hal itu akan semakin membuat reputasimu hancur." Apa? Apa yang baru saja aku dengar? Kamu hamil? Anak siapa?" Alexander dan Mary terkejut saat melihat kedatangan Veronica di pesta itu. "Vero? Dasar pelakor, cepat katakan anak siapa yang kamu kandung." Veronica menjambak rambut Mary setelah menamparnya. Alexander yang melihat serangan dadakan itu panik dan langsung menarik Veronica dan memeluk wanita itu agar tidak semakin menjadi. "Lepaskan aku, Alex. Aku ingin menghajar pelakor itu. Aku akan mencakar wajahnya," seru Veronica meronta. Mary merapikan penampilannya dan tersenyum sinis. "Anak yang kukandung adalah anaknya Alexander, dan dia akan segera menikahiku. Puas kamu. Dan sebentar lagi Alex akan memutuskan pertunanganmu dengannya," seru Mary.
Veronica semakin meronta karena merasa dikhianati, tapi dia tidak akan percaya begitu saja dengan ucapan wanita itu. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, seru Veronica. Alex, cepat katakan padaku yang dikatakan wanita itu tidaklah benar. Alexander merasa kacau. Dia tidak menyangka bahwa Veronica akan datang ke pesta itu. Dan yang membuat Veronica datang, tentu saja, siapa lagi kalau bukan Felicia dan Morgan, yang menyuruh anak buah mereka langsung mengajak Veronica ke tempat itu. Acara pesta menjadi kacau, dan semuanya hanya menonton drama yang kali ini sedang berlangsung. Alexander, kalau kamu tidak mengakui anak ini, lebih baik aku gugurkan saja, seru Mary membalikkan tubuhnya dan akan pergi dari tempat tersebut. Tunggu Mary. Iya Veronica, memang benar, anak yang dikandung Mary adalah anakku, ucap Alexander lantang. Veronica mendengar itu, langsung menegang, bagai disambar petir yang langsung menuju pusat intinya. Perih dan sakit. Tidak, itu tidak mungkin. Veronica mengamuk dan akan menyerang Mary. Tapi untung saja ada sekelompok orang berpakaian hitam langsung datang untuk menenangkan wanita itu. Bagaimana sayang? Apa kamu suka pertunjukannya? Bisik Morgan. Sebenarnya aku merasa kasihan pada Veronica, tapi ya mungkin itu juga karma untuknya karena sering menghina ibu. Lebih baik tahu sekarang daripada nanti kan? Aku juga membantu saudariku, bukan berniat menghancurkannya, ucap Felicia. Iya, aku tahu kamu memang wanita yang sangat baik. Aku jadi semakin mencintaimu, ucap Morgan mencium pipi istrinya. Aku sudah lelah, bawa aku pulang sekarang. Morgan menarik hidung Felicia. Iya ratuku, apapun yang kamu inginkan pasti akan aku turuti. Lagi pula aku juga tidak ingin kamu terlalu capek. Kasihan calon babinya nanti, jawab Morgan dan langsung keluar dari tempat tersebut. Sepertinya rencana Felicia untuk membalas Veronica dan Alice sudah berjalan sendiri, tanpa dia harus merencanakan sesuatu terlebih dahulu. Ya, Tuhan memang maha adil. Felicia dan Jane akan menemukan kebahagiaan mereka sendiri setelah badai berlalu. Tentunya bersama Morgan dan calon buah hati mereka.